Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abdurrahman Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Computer Science. Nah, pada kesempatan kali ini, kembali lagi di section saya, yaitu adalah section di channel YouTube saya yang bernama section Review Coding. Dimana section Review Coding ini adalah video yang saya buat untuk um, mereview program atau codingan yang saya buat untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah tertentu di prodi saya. Nah, dia itu berbentuk project-project besar dan salah satunya adalah project yang kali ini kita akan bahas, yaitu project dari mata kuliah Machine Learning dan Artificial Intelligence, yaitu untuk membuat model machine learning bebas gitu ya, tergantung kreativitas mahasiswanya. Dan untuk saya dan kelompok saya sendiri memilih untuk membuat model yang agak berbeda gitu ya, yaitu modelnya itu adalah untuk menebak persentase kemenangan dari sebuah klub sepak bola yang ada di Eropa. Jadi misalkan klub ini melawan klub ini, nanti akan ditunjukkan persentase yang kemenangannya dari antara dua yang berlaga ini, siapa yang persentase kemenangannya lebih besar by history, menyebutnya history record, track record dari klub tersebut 20 tahun sebelumnya gitu. Nah, untuk toolsnya sendiri saya menggunakan Google Colab dan berlandaskan bahasa Python, dan untuk datanya sendiri saya mencari di Kaggle ya. Untuk dataset itu namanya itu football history match kalau nggak salah, dan itu tuh selalu diupdate ya, bisa dicek di Kaggle. Dan untuk di Colab saya sendiri, mungkin kita langsung aja cekidot ke Google Colab-nya atau codingannya. Let's go, kita cekidot. Nah, ini untuk namanya gitu ya, model prediksi hasil pertandingan sepak bola menggunakan statistik pertandingan sejarah. Di sini ada 16 sel ya, cukup sedikit ya, karena dia tidak ada edanya gitu, jadi memang fokusnya tuh ke pembuatan modelnya saja gitu. Karena memang dilihat dari pembersihan cleaning datanya itu memang udah sudah cocok gitu data ini untuk dijadikan langsung ke pembuatan model gitu, tanpa harus melewati proses EDA terlebih dahulu. Tapi kalau bisa dikembangkan lebih lanjut, project ini mungkin akan disampaikan EDA-nya lagi dan bisa lebih diselektif lagi dalam memilih fiturnya seperti itu. Nah, ini gitu. Dan tadi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dataset ya. Datasetnya itu yang menggunakan datasetnya ada di Kaggle, dan untuk yang Google Colab ini saya nyantumkannya dari file CSV-nya. Saya taruh di drive, dan ini ketika diklik ya, ini kan langsung auto download gitu ya. Jadi tidak perlu untuk kalau misalkan ingin mencoba project ini, sudah ada URL buat mendapatkan datasetnya, file CSV-nya gitu. Seperti itu. Dan untuk project ini juga saya taruh di source code-nya, saya juga taruh di GitHub saya, yang nanti saya akan taruh linknya di deskripsi video. Nah, ini namanya ya tadi, model prediksi hasil pertandingan sepak bola menggunakan statistik pertandingan sejarah. Ini ada deskripsi projectnya, ada kejelasan masalahnya apa, kemudian ya bisa dibaca aja ini ya, ini kebaruan datanya, dan kemudian ini ada kesesuaian data dengan masalah seperti itu. Kemudian ada kesesuaian metode dengan masalah dan kesesuaian metrik evaluasinya gitu. Nah, di sini untuk metodenya itu kita menggunakan Gaussian mixture models, dan yang menggunakan dibantu juga dengan K-means ya, algoritma K-means. Ini dia berarti ranahnya ke clustering dan juga unsupervised learning gitu ya. Dengan metrik evaluasinya itu menggunakan Silhouette Score dan juga Chalinsky-Harabas Score. Dan ini ada kreditnya, saya dan teman-teman saya, kemudian ada Mati Zudin, Julian Dwi, dan juga Imran Fadila. Nah, ini kita akan langsung jalankan saja. Pertama ada import dataset ya. Kita
Saya jalankan sembari saya menjelaskan library apa saja yang saya pakai dan saya dan teman-teman saya pakai. Pertama itu ada Pandas untuk seperti biasa untuk mengolah data. Kemudian ada Matplotlib untuk ngeplot gitu ya, ngeplot statistik sebenarnya. Dan kemudian ada skill sklearn untuk clustering, untuk mixture, preprocessing, dan decomposition ya. Nah ini untuk scalarnya ada robust, ada standard scalar, lalu ada mixture pakai Gaussian mixture, clusteringnya kita pakai k-means seperti itu. Sebenarnya memang kita tidak membuat tidak membuat algoritmanya sendiri gitu ya, karena kita udah memakai algoritma yang ada dari library yang udah disediakan oleh Python seperti k-means, Gaussian mixture, dan scalar-scalar yang ada gitu. Kemudian kita matrixnya juga kita import dari library yang ada di Python, yaitu menggunakan scalar matrix di Silhouette score dan juga Salinsky Harabas scores gitu ya. Seperti itu sudah dijalankan. Ini sekalian untuk memilih fitur awal gitu ya, yang mana memang dari datasetnya ini jika dilihat raw itu sangat banyak gitu, tapi kita di sini memilih fitur yang selektif gitu ya, yang mana fitur-fitur ini sepertinya akan lebih mudah untuk diproses daripada fitur-fitur yang lain gitu. Seperti itu. Jadi memang ada barrier awalnya pemilihan fitur di awal gitu ya. Karena di sini kita tampilkan datanya seperti ini, dia ada country, ada league-nya apa seperti Germany. Nah, league-nya dia Bundesliga, nama home team-nya dia apa ini? B Mönchengladbach. Kemudian away team-nya dia Werder Bremen. Jadi dia merecord hasil match pertandingan gitu ya, home teamnya apa, away teamnya apa, home teamnya apa, away teamnya apa, home score-nya apa, away score-nya apa, kemudian di season kapan, date-nya kapan, hour-nya kapan gitu ya, first half-nya berapa, second half-nya berapa, seperti itu. Dan ini di bawah ada data cleaning untuk membersihkan data. Nah ini algoritmanya kita bikin sendiri gitu ya. Untuk cleaning ini yang pertama itu adalah kita membuat functional programming gitu ya, kita menggunakan prosedur gitu ya untuk membuatnya, bukan prosedur, function gitu ya, dev function. Nah dimana ini adalah fungsi untuk meng-clean data gitu ya. Nah ini df dari selected feature kita masukkan sini, kemudian kita pisahkan antara kolom numerik dengan kolom string, karena beberapa itu ada yang bentuknya itu string gitu ya, seperti first half ini. Nah ini ditulisnya bentuknya itu string gitu ya, atau objek gitu. Nah itu ada di nah seperti country, league, home team, away team ini juga bentuknya string gitu ya. Nah ini harus dipisahkan gitu, yang bentuknya seperti ini nih. Jadi dia terpisah antara ada yang string data sama numerik data. Kemudian pembersihan untuk kolom numeriknya yang dia itu masih banyak none-nya, di sini kita isi fill nanya dengan mode atau modus gitu ya. Nah kemudian ubah kolom numeriknya itu menjadi bilangan bulat. Kalau misalnya tidak ubah di bilangan bulat, biasanya komanya itu ada banyak dan nilainya itu menjadi tidak terlalu tepat atau pasti gitu ya. Nah, jadi kita membuatnya itu jadi lebih mudah diproses dengan membulatkannya gitu. Kemudian hapus baris duplikasinya, pastikan jumlah datanya sesuai dengan data numerik. Nah ini untuk bagian yang penyocokan antara data string dengan data numerik, karena tadi data numeriknya itu dibersihkan, maka data stringnya itu harus menyesuaikan hasil pembersihan dari data numeriknya, jadi biar nggak timpang gitu antara, kan tadi kan display gitu ya, jadi nggak timpang gitu ketika disatukan kembali, dia udah jadi set yang isi data itu sama gitu. Kemudian ya ini pembersihan datanya, kita panggil fungsinya, kemudian kita tampilkan clean data info, dan kita bisa lihat di sini datanya yang aman itu ada sekitar 90.000 gitu ya, yang akan kita jadikan latihan dan juga testing nanti di modelsnya. Dan ini adalah 25 fitur yang terpilih seperti itu. Nah kemudian ketika ini udah di clean berarti sudah aman, kita masuk ke bagian user input gitu ya. Nah user input ini tuh adalah kita membuat supaya program itu dinamis gitu. Jadi dinamis itu adalah si user ini bisa pilih gitu tim mana yang ingin dia prediksi gitu. Nah ini kita bisa jalankan, dan nanti dari program Python-nya akan meminta kita untuk memasukkan nama tim home dan tim away-nya gitu. Misalkan kita akan masukkan nama tim
home-nya itu adalah Real Madrid seperti ini. Nah, ketika nanti kita dimasukkan setelah kita memasukkan nama tim away, nanti akan divalidasi bahwa apakah benar nama yang dimasukkan user ini tuh it's a real club atau real team yang ada di data ini gitu. Misalkan kita masukin klub-klub di Indonesia, bisa saja tidak ada gitu, karena kan ini kan data set itu untuk klub Eropa. Nah, kita maunya Real Madrid versus Barcelona di sini ya. Barcelona. Nah, ya tim Real Madrid dan Barcelona itu ditemukan, artinya bisa dicek atau kita bisa lanjut ke proses prediction-nya, karena Real Madrid sama Barcelona itu ada gitu di dataset recordnya gitu, jadi kita bisa olah. Seperti ini aja sih buat bagian input ini gitu. Ini kita juga yang ini juga kita buat sendiri itu ya untuk algoritmanya gunanya. Memang ya seperti ini, simple aja. Kita cek, kemudian cek keberadaan di datasetnya, kemudian kita marking gitu ya, bagian dari yang 90.000 data yang tadi di clear di data cleaning itu kita marking yang dia bagiannya home teamnya itu adalah Real Madrid dan away teamnya itu yang Barcelona, seperti itu. Kemudian lanjut ke sedikit EDA gitu ya. Jadi memang di awal saya bilang tadi memang EDA itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi ini ada sedikit EDA itu digunakan untuk tim statistik gitu ya. Jadi memang pendukung modelnya untuk memprediksi gitu ya. Jadi ini ada visualnya dari EDA-nya gitu untuk ngupload diagram gitu ya. Karena kita pilih fitur yang ingin kita statistikkan. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan, dia akan menampilkan statistik seperti ini. Oke. Nah, ini di bawah ini, setelah kita memilih fitur di bawahnya tuh ada yang namanya prepare data for clustering gitu. Jadi memang datanya itu ada yang sudah di prepare untuk clustering ketika di EDA ini gitu. Nah, di sini beberapa data itu di-combine. Kemudian kita deteksi tangani outlier menggunakan EQR, normalisasi dengan robust scalar, persiapan data. Nah, ini kita visualisasi perbandingan statistiknya. Lalu kita hitung rata-ratanya nih menggunakan numeric mean. Ambil informasi tambahan untuk labelnya, country, league, dari home dan away. Kemudian kita buat data frame visualnya seperti ini. Nah, ini kita plot ya, kita ini tuh untuk menentukan rentang sumbu X itu maksudnya karena dia itu diagram batang dua arah, jadi perlu ditentukan itu sumbu X-nya karena dia menggunakan plot batang horizontal gitu ya. Kemudian di sini label nilai rata-rata ya, karena kita ingin ditampilkan itu adalah nilai rata-rata statistiknya dari kedua tim ini gitu. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, di sini misalkan yang biru itu adalah Real Madrid, kemudian yang orange itu Barcelona. Untuk corner kick host itu Barcelona lebih banyak lah istilahnya, kata-katanya itu lebih banyak per tiap pertandingannya. Kemudian di corner kick itu Real Madrid lebih banyak. Dan ini mungkin yang pas sukses per host ini mungkin antara datanya itu hilang gitu ya, atau memang nggak terrender gitu, mungkin bisa dimodifikasi lebih lanjut sebenarnya. Kemudian ini ada dangerous attack host dan dangerous attack home gitu. Jadi host ini maksudnya itu away gitu ya, maksudnya itu host ini tuh away, home itu ya home berarti. Nah, ini sama ya, mungkin sebenarnya ada keliruan dalam ngeplot ini, tapi mestinya ini tidak sama gitu ya, kalau asumsi saya gitu ya. Saya berasumsi bahwa sebenarnya mestinya tidak sama gitu untuk ini, tapi memang statistik di bawahnya ini memang ada yang mirip-mirip gitu ya, seperti itu. Mungkin seperti ini aja untuk plottingnya, statistiknya gitu ya. Kita sebisa mungkin membuat statistiknya itu mirip dengan statistik pertandingan bola sungguhan gitu. Nah, ini untuk machine learning modelsnya. Nah, ini lumayan banyak gitu ya. Di sini ada menggunakan proses clustering. Nah, kan di sini menggunakan K-mean clustering. Gitu. Nah, ini jumlah cluster yang diinginkan. Kemudian ini ada GMM clustering, Gaussian mixture, ya untuk membangun clusteringnya gitu ya, kelompok clusteringnya.
Kemudian kita visualisasi hasil clusteringnya menggunakan PCA. Kemudian plot hasil clusteringnya, plot k-means-nya, plot GMM-nya. Kemudian kita analisis karakteristik clusteringnya. Seperti ini, analisis cluster k-mean, GMM. Dan di bawahnya itu ada prediksi cluster untuk performansi rata-rata kedua timnya. Seperti ini. Dan bisa dilihat seperti ini. Karakteristik clustering 1, clustering 2, dan clustering 3. Oh enggak, yang clustering 3 ya, 2 clustering aja ya. Oh ini ya, karakteristik cluster 0 dimulainya. 0, 1, 2. Yep, seperti ini. Jadi dia banyak gitu ya clusteringnya gitu. Ada yang menggunakan k-means, ada yang menggunakan GMM seperti ini. Untuk plotnya seperti ini gitu ya. Untuk k-means dia seperti ini persebarannya. Dan untuk GMM Gaussian mixture dia seperti ini bentuknya, dan bisa dilihat gitu ya. Untuk di Gaussian mixture memang nggak terlalu jelas gitu ya. Ini 0 itu berarti ini ya cluster yang 0 ya, yang ke 0 ya. Kan ada cluster 0, 1 sama 2 gitu ya. Ini cluster 0-nya itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di k-means ini dia terlihat ya bahwa dia tuh nilainya tuh berketan gitu ya. Kita lanjut ke metric evaluation. Nah, metrik evaluasinya itu didapat seperti ini. Nah, skor k-mean-nya itu di Silhouette skornya itu 0,548 dan Salinsky-Harabas skornya itu 110. Dan di GMM itu 0,510 dan di Salinsky-Harabasnya itu 65. Jadi memang model clustering yang terbaik untuk tim Real Madrid versus Barcelona, home Real Madrid versus away Barcelona itu adalah menggunakan k-means. Dan ini tuh bisa berbeda-beda tergantung dari tim yang user input gitu. Jadi dia mencari memang di algoritma yang di sini tuh dia tuh mencari metode clustering yang cocok gitu untuk memprediksinya nanti gitu. Dan ini terakhir ada output percentage-nya, dimana kita membuat calculation untuk win probability-nya seperti itu dari data-data yang udah kita scraping sebelumnya gitu ya. Nah ini ada kita menambahkan kolom winter berdasarkan skor gitu ya untuk musim ya. Kemudian ini ada hitung probabilitas setiap cluster, analisis untuk k-means-nya, normalisasi, analisis untuk GMM, normalisasi juga. Karena hitung probabilitas, prediksi cluster untuk performansi rata-rata kedua tim. Dan kemudian kita tampilkan hasil prediksinya, visualisasi, plot, kemudian kita tampilkan rekomendasinya. Dan ya kita tampilkan, jadi kita langsung jalankan. Dan kita dapat hasil seperti ini. Prediksi hasil pertandingannya seperti ini. Jadi probabilitas untuk menggunakan k-means ya, di mana yang paling mencoloknya itu ada dari cluster 0. Nah, di GMM juga sama cluster 0. Jadi kalau berdasarkan analisisnya k-means, probabilitasnya itu Real Madrid itu menang melawan Barcelona, home-nya Real Madrid versus away-nya Barcelona itu Real Madrid 38,51% menang. Barcelona itu cuma punya persentase 35,31% menang. Sedangkan probabilitas serinya itu 25,68%. Ini kalau misalnya kita total berarti jadi 100% ya gitu ya. Kemudian di berdasarkan analisis GMM-nya itu probabilitas Real Madrid buat menang itu lebih tinggi di analisisnya GMM, itu sekitar 42,98%. Sedangkan probabilitasnya Barcelona itu cuma di 30,70 dan probabilitas seri itu di 26,32. Nah ini untuk plotnya ya, plot persentasenya, home win, away win, draw, home win, away win, draw, seperti ini. Dan ini di bawah ada rekomendasinya. Jadi berdasarkan k-means, Real Madrid memiliki peluang lebih besar untuk menang, dan juga berdasarkan GMM, Real Madrid memiliki peluang lebih besar juga buat menang. Jadi divalidasi prediksinya itu oleh dua tipe clustering, itu dengan k-means dan juga GMM, seperti itu untuk memvalidasinya gitu ya, supaya prediksinya ini bisa dipertimbangkan lebih lanjut gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kontra, kita akan melihat bahwa yang lebih mencolok itu yang mana, antara k-means atau GMM, dan itu bisa saja gitu. Dan memang data yang terdapat di dataset ini yang kita dapatkan dari Kaggle ini tuh dia memang kita tuh sebelumnya udah mencoba banyak percobaan gitu ya, dimana pada
ini kan notebooknya memang udah versi terakhir ya. Di versi-versi sebelumnya itu kadang ada yang kita adu, misalkan tim-tim kecil seperti Mainz kita lawan kan dengan Real Madrid, itu dari segi statistik Mainz itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada Real Madrid gitu. Dan ketika diadu, karena dia berdasarkan histori dan statistik, makanya menang malah Mainz bukan Real Madrid, padahal mereka itu adalah dua tim yang beda apa ya, tingkatan liga gitu. Kayak Real Madrid itu ada Liga 1, terus Mainz itu bisa Liga 2 atau Liga 3 gitu. Dan tentunya kalau liganya lebih rendah, tentunya lawan dari apa ya, kompetitor dari masing-masing klub itu dia lebih susah gitu. Di Mainz mungkin dia mendapatkan statistik yang lebih tinggi karena dia melawan tim-tim yang memang gampang di liganya, sedangkan Real Madrid melawan tim-tim kuat dari yang ada di liganya gitu, sehingga tidak mudah untuk mendapatkan statistik bagus. Seperti kalau misalkan bermain itu cuman misalkan skornya cuman 4-2, atau untuk paling tinggi ya, tapi untuk yang bagus tuh 5-2 atau 5-1, 5-0 gitu, atau 8 atau 9, sedangkan mungkin Mainz bisa dapat skornya lebih tinggi gitu, sehingga mempengaruhi ke statistiknya gitu. Dan salah satu rekomendasi untuk apa ya, pengembangan si project ini tuh ya itu gitu, kita bisa membedakan si terkait liganya ini gitu. Jadi memang buat sekarang itu terbatas untuk diadunya itu timnya itu yang standar itu satu liga seperti itu. Oke, baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya review dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.